Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih menyisakan dua pertandingan lagi yang semuanya adalah pertandingan kandang. Situasi ini jelas membuat Timnas Indonesia diunggulkan untuk bisa melakukan sapu bersih kemenangan, dengan begitu membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Tapi, lawan yang dihadapi Indonesia adalah Irak yang sekarang sedang tampil bagus. Bahkan mereka memboyong skuad terbaiknya untuk melawan timnas Indonesia. Dengan rata-rata usia 24,7 tahun dan memiliki rata-rata tinggi badan 182,8 cm. Seperti inilah komentar supporter jelang Indonesia melawan Irak. Kenapa Sintayong memanggil hanya 22 pemain doang ya? Terus ada tambahan 2 berarti 24. Kan aturan FIFA maksimal 26. Kenapa gak sekalian 26 panggilnya? Elkan masih butuh karena dia udah libur liganya, bisa buat uji coba ganti Jai. Kemungkinan Jai akan absen lawan uji coba plus Irak karena mepet. Tergantung, kalau nggak lolos final tanggal 2 pun udah sampai Jakarta. Kalaupun sampai final, Jay juga masih punya waktu istirahat 2 hari sebelum pertandingan. Bukannya udah selesai ya masa hukumannya? Kalau nggak salah, pas lawan Filipina di Manila dia main dan nyekor 2 tuh. Nah itu kita butuh Bang Jay atau gak Elkan buat jaga ini orang. Kuat bener dah tuh pemain. Justin masih kalah di posturnya bro. Dulu di Asian Cup, Aiman ini duel sama Rido yang berujung gol ketiga karena Rido kalah di postur dan strength nih orang. Semoga tanggal 6 nanti, Jay bisa langsung main walau agak sedikit beresiko jika klubnya Jay sampai ke final playoff Serie A. Yang artinya Jay cuma butuh 2 hari recovery saja dari tanggal 4 sampai 6 Juni. Justin kayaknya sulit jaga Aiman, paling Jay atau Elkan sih. Iya sih, butuh Elkan si jangkung, please. Tapi gimana STY gak panggil dia? Masih ada 4 slot kosong tuh, siapa tahu 4 slot kosong itu keisi nama Elkan. Ada 3 nama yang perlu diwaspadai. Ali Jasim, Muhammad Ali, dan Aiman Hussein karena mereka ini body balance-nya ngeri, plus punya shooting akurat semua. Dan gue berharap semoga Paes udah kelar urusan di CAS dan segera debut di timnas senior karena timnas kita bener-bener butuh tenaga dia buat ngeredam bola-bola atas Irak. Nah, bener. Barusan saya lihat cuplikan pertandingan dia di Piala Asia kemarin, body balance-nya kuat banget, terutama si Aiman Hussein ini. Ibrahim Bayes nomor 8, jangan lupa dia juga ngerepotin. Ali Jasem doi skuad U23 kemarin yang cetak gol ke gawang Hernando kan? Marhes Doski juga nggak dipanggil fullback kanan Irak itu bagus, umpan-umpannya akurat. Pertandingan ini selain buat pastiin kita lolos juga sebagai pengukur kekuatan kita apakah bisa bersaing di round 3 nanti. Kalau kita bisa menang artinya seenggaknya kita siap bersaing di round ketiga. Kalau kalah dan tetap lolos ke round ketiga ya udah turunin ekspektasi dulu ya buat Piala Dunia 2026 ini. Setidaknya kalau fix lolos ronde 3, bakal tambah lagi pemain keturunannya. Semakin banyak pemain bagus yang gabung, ya seharusnya makin kuat buat perjalanan Indonesia di round 3. Rumornya kan Jairo juga mau gabung dan pastinya selain Jairo bakal ada lagi yang mau gabung kalau fix kita lolos ronde 3. Yang gue harapkan cuma yang penting lolos Piala Asia 2027. Mengingat dulu kita mau lolos Piala Asia aja merangkak ngesot dari bawah dengan perjalanan yang cukup panjang. Gak kebayang kalau melawan Irak ini lokal pride semua. Back Irak bodinya hampir di atas 184 cm semua. Liga lokal mereka kelasnya udah ACL. Liga kita di AFC zona ASEAN aja masih kembang kempis. Yang abroad gak banyak tapi kok mainnya bisa ngeri ya Irak. Aiman dan Ali Jasim ini pemain paling ngeri di skuad Irak. Ayolah sesekali kita kalahin Irak. Dari awal pas tandang ke Irak kita kebantai. Sampai pas ngerebutin Olimpiade Timnas U23 juga, kita keok juga melawan Irak U23. Kita benar-benar butuh Martin Paes. Semoga aja masalah Paes bisa segera clear dan ready buat Juni ini. Amin. Vietnam lawan Filipina menang. Lawan Irak kalah. Jadi poin 4 kalau Indo lawan Irak kalah. Lawan Filipina seri atau kalah tetap lolos dong.
Kekuatan Irak nggak sebagus pas Piala Asia, ada lumayan banyak yang absen. Inilah saatnya berharap Paes dan Verdong bisa tepat waktu. Sepertinya perkataan pelatih Irak yang akan menurunkan pemain lapis saat lawan Indonesia dan Vietnam cuma buat bikin kedua negara lumayan sumringah.